Hai, jumpa lagi dengan Mujiono Evodi. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 6 dengan tema listrik. Kita tahu bahwa arus listrik itu ada yang bisa berpindah tempat, ada juga yang tidak bisa berpindah. Yang tidak bisa berpindah disebut listrik statis. Contoh listrik statis, penggaris yang digosok-gosok ke rambut akan menarik potongan-potongan kecil kertas. Yang kedua, kaca yang digosok-gosok dengan kain wol. Listrik yang bisa berpindah disebut listrik dinamis. Contoh listrik dinamis yaitu listrik yang berasal dari PLN, generator, genset, dinamo, akumulator atau disebut juga aki. Yang berikutnya listrik yang berasal dari baterai. Macam-macam arus listrik. Yang pertama ada tegangan tinggi sekitar 275.000 volt sampai dengan 800.000 volt. Dari tegangan ini mengalir melalui sutet yang ada di sawah-sawah dengan tiang yang besar. Sutet singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian sampai di kota-kota masuk ke dalam gitet, gardu induk tegangan ekstra tinggi. Dari gitet, arus listrik tersebut dialirkan melalui tepi jalan, ada 3 kabel yaitu JTM, jaringan tegangan menengah, antara 12.000 volt sampai dengan 20.000 volt. Dari JTM masuk melalui trafo yang ada di tepi jalan diturunkan menjadi JTR, jaringan tegangan rendah sekitar 220 volt sampai dengan 380 volt. Alat-alat listrik yang pertama, trafo. Alat ini gunanya untuk menaikkan atau bisa juga untuk menurunkan tegangan listrik. Perhatikan gambar. Ada bermacam-macam trafo, baik trafo yang kecil untuk menurunkan JTR dari 220 menjadi 19 volt, misalnya untuk laptop, menjadi 4,2 volt, misalnya untuk cas HP tertentu. Atau mungkin juga bisa menjadi 12 volt untuk mengecas aki. Atau berapapun sesuai dengan keperluan individu, keperluan kita masing-masing. Ada juga trafo yang besar yang ada di tepi jalan, menurunkan dari sekian ribu volt menjadi 220. Ada juga trafo yang super jumbo yang ada di gardu induk. Trafonya besar sekali, seperti gudang atau seperti rumah. Nah, itulah macam-macam trafo. Berikutnya, alat yang kedua adalah kWh meter. Alat ini ada di rumah kita. Namanya meteran. Alat ini gunanya untuk menghitung pemakaian listrik yang kita pakai selama 1 bulan. Ada 2 model, perhatikan gambar. Model yang pertama, pada gambar sebelah kiri adalah kWh meter lama, yang di dalamnya terdapat cakram yang berputar sesuai dengan pemakaian energi listrik yang kita pakai. Kalau tidak ada energi listrik yang menyala, cakram ini akan berhenti secara otomatis dan tentu hemat. Kita tidak akan membayar listrik dalam jumlah banyak. Yang kedua adalah model digital. Ada tombolnya dan ada juga yang tanpa tombol. Yang tanpa tombol berarti pasca bayar.
Setelah kita pakai, bulan berikutnya baru kita bayar. Sedangkan yang ada tombol angka-angkanya berarti prabayar, pakai token. Kita beli pulsa dulu, kita beli token dulu, kemudian 20 digit angka tersebut dimasukkan ke dalam tombol-tombol tersebut, dan nanti listrik di rumah kita dayanya akan bertambah. Misalnya Rp50.000 menjadi berapa token, tergantung besar kecilnya ampere atau MCB yang kita pakai. Alat berikutnya adalah MCB, Miniatur Circuit Breaker. Alat ini gunanya yang pertama bisa membatasi pemakaian energi listrik. Ada yang 2 ampere, sekitar untuk daya 450 watt atau VA, volt ampere. Ada juga MCB 4 ampere, sekitar 900 watt. Dan ada juga MCB 6 ampere sekitar 1300 dan seterusnya. Yang kedua, MCB selain membatasi juga berfungsi untuk memutus arus listrik bila terjadi konslet. Kalau kabel positif negatif ketemu atau konslet atau terkelupas, maka otomatis akan trip, akan anjlek, akan mati, sehingga dimungkinkan tidak terjadi kebakaran. Yang ketiga, MCB juga bisa berfungsi sebagai saklar. Misalnya kita turunkan, ada juga yang model kiri kanan, berarti kita pindahkan, kita geser, berarti listrik di rumah kita akan mati. Misalnya orang tua kita akan memperbaiki listrik dan takut kesetrum atau tersengat arus listrik, maka lebih baik MCB yang ada di dekat kWh meter dimatikan. Berikutnya, alat yang bernama sekring. Alat ini macam-macam modelnya, gunanya untuk memutus arus listrik bila terjadi konslet. Perhatikan gambar. Ada sekring model lama, ada juga sekring model baru yang tadi dikatakan di awal yang bernama MCB. Kalau terjadi konslet, dia akan turun atau trip, atau orang-orang menyebutnya anjlek. Berikutnya, saklar. Hampir di setiap ruangan pasti ada saklarnya. Alat ini gunanya untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Diceklik nyala, diceklik kebalikannya, maka arus akan putus dan alat listrik tersebut akan mati. Bisa untuk lampu. Begitu diceklik, maka lampu nyala. Di tombol kebalikannya, lampu akan padam. Saklar bisa juga berfungsi untuk memutus atau menyambungkan alat-alat yang lain, tidak harus lampu. Berikutnya, alat yang bernama stop kontak, di mana stromnya dari atas rumah kita, dari PLN, berhenti di stop kontak. Bentuknya seperti hidung ya, lubang hidung di situ. Alat ini untuk menghubungkan arus listrik. Kalau kita mau ngecas ya tinggal colokkan di stop kontak, atau kalau kita mau setrika atau menggunakan alat-alat apapun tinggal colokkan di stop kontak. Tentu stop kontak tersebut kabelnya tidak putus. Alat berikutnya bernama fitting. Alat ini gunanya untuk menempatkan bola lampu agar bola lampu tersebut terhubung dengan arus positif dan negatif pada kabel. Macam-macam model fitting. Silakan perhatikan gambar. Dari fitting tadi mungkin ada beberapa yang ada di rumah kalian. Fitting yang mana? Ayo. Berikutnya kita lanjutkan adalah alat yang bernama test pen. Alat ini bentuknya seperti obeng. Alat ini gunanya untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik. Kalau ditancapkan di stop kontak, dia akan menyala, berarti ada arus listrik. Kalau anak-anak
tidak bisa menggunakan alat ini, hati-hati, silakan minta bantuan ke orang tua kalian karena alat ini berbahaya kalau tidak digunakan dengan benar. Tetapi jangan khawatir, sekarang ini ada tes pen model baru yang tidak dicolokkan, cukup didekatkan, maka ada suara atau sirine atau bunyi yang menandakan kalau di situ ada aliran listriknya. Bisa untuk ngecek apakah kabel ini putus atau tidak, apakah rangkaian ini ada listriknya atau tidak. Tentu kalau ada listriknya berbahaya bila kita pegang. Alat berikutnya bernama multitester atau multimeter atau avometer, atau orang-orang mengatakan AVO. Alat ini gunanya banyak sekali, bisa untuk mengetahui besarnya arus listrik. Di situ ada saklar yang diputar, tergantung mau digunakan untuk apa. Bisa juga untuk digunakan untuk ngecek kabel ini putus atau tidak. Atau bisa juga digunakan untuk ngecek alat-alat elektronik itu rusak atau tidak. Perhatikan gambar. Ada dua model, yang pertama model yang biasa, ada jarumnya di situ yang bergerak. Kemudian yang model kedua, gambar sebelah kanan, model digital. Alat berikutnya, benda-benda yang menghantarkan listrik. Benda yang menghantarkan listrik yang baik disebut konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Misalnya tembaga. Tembaga adalah logam terbaik dalam urusan menghantarkan listrik. Demikian juga logam yang lain, besi, seng, logam-logam semuanya itu berbahaya karena bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau terkena arus listrik bisa merambat mengenai kita dan tentu resikonya berbahaya. Maka dari itu harus lebih hati-hati kalau kita menjumpai kabel yang terkelupas yang kelihatan tembaganya. Benda penghantar listrik yang kedua disebut semikonduktor. Benda ini bisa menghantarkan, bisa juga tidak, sehingga disebut semi atau tidak menghantarkan dengan baik seperti halnya konduktor. Misalnya silikon, germanium, karbon, dan lain-lain. Benda penghantar listrik yang ketiga adalah isolator. Benda ini tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Kaca, karet, kayu, plastik, kain, dan lain-lain. Tentu kalau ada kabel yang terkelupas harus dibungkus dengan isolasi atau plastik atau benda yang lain agar logamnya tidak terkena pada kita. Berikutnya adalah rangkaian lampu listrik. Rangkaian lampu listrik ada 3 macam. Yang pertama, rangkaian lampu seri. Rangkaian lampu seri disusun berurutan tanpa melalui percabangan. Kelemahannya cahayanya akan lebih redup. Yang kedua, bila salah satu lampu mati atau dilepas atau putus, maka yang lainnya akan ikut-ikutan mati juga. Perhatikan gambar. Pada gambar ada 3 lampu yang disusun secara seri, secara berurutan tanpa ada cabang. Misalnya lampu 1 putus, otomatis lampu kedua dan ketiga akan mati juga. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel melalui beberapa percabangan.
Setiap lampu akan mendapat arus positif dan arus negatif, tidak tergantung lampu yang lain. Keuntungannya yang pertama, cahayanya lebih terang karena setiap lampu mendapat arus yang sama langsung dari baterai atau langsung dari PLN. Bila salah satu putus atau dilepas, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Mengapa tetap menyala? Karena setiap lampu mendapat arus positif dan juga mendapat arus negatif, tidak tergantung lampu yang lainnya. Yang ketiga adalah rangkaian lampu campuran. Rangkaian lampu campuran ini adalah gabungan dari lampu seri dengan lampu paralel. Perhatikan lampu 1 dan 2 pada gambar. Pada lampu 1 dan 2 itu disusun secara seri, secara berurutan. Sedangkan lampu 1, 2 terhadap lampu 3 disusun bercabang atau paralel. Demikian juga dengan lampu keempat. Pada gambar tersebut ada serinya, yaitu pada lampu 1 dan 2. Ada paralelnya terhadap lampu 3, terhadap lampu 4. Sehingga keduanya ada seri, ada paralel, disebut rangkaian lampu campuran. Berikutnya, kita akan mempelajari perubahan energi listrik. Energi listrik bisa berubah. Yang pertama, dari listrik menjadi cahaya. Perhatikan gambar. Semua lampu yang kita miliki, baik lampu LED, lampu spiral, tornado, LED, bohlam, lampu LED kecil, dan lain-lain, semuanya mengubah energi listrik menjadi cahaya. Perubahan berikutnya adalah energi listrik menjadi panas, atau disebut juga termal atau kalor. Perhatikan gambar. Pada gambar tampak pemanas air elektrik. Dari listrik diubah menjadi panas sehingga air yang dimasukkan di dalamnya akan terasa panas, bahkan lama-lama mendidih. Gambar yang tengah itu gambar kompor listrik, di mana benda yang kita letakkan di atasnya akan terasa panas atau nanti lama-lama mendidih. Misalnya kita meletakkan panci di atasnya, maka akan terasa panas. Gambar berikutnya adalah magic comb atau magic jar, di mana alat tersebut mengubah energi listrik menjadi panas. Otomatis nasi dan air yang ada di dalamnya akan mendidih. Maka nasinya menjadi matang, yang sebelumnya adalah beras. Perhatikan gambar yang bawah. Sebelah kiri adalah setrika listrik. Tengah adalah hair dryer. Kemudian sebelah kanan adalah catok rambut dan paling kanan adalah bohlam atau lampu pijar. Untuk lampu pijar memang listrik berubah jadi cahaya, tetapi lampu pijar juga mengubah listrik menjadi panas. Biasanya digunakan untuk mesin penetas telur, atau mungkin juga di rumah sakit ada alat yang bernama inkubator. Lampu bohlam ini atau dop mengubah energi listrik menjadi panas. Berikutnya, listrik berubah menjadi gerak. Perhatikan gambar.
Gambar-gambar tersebut mengubah energi listrik menjadi gerak pada bor listrik, pada mesin jahit listrik, blender, mixer, kemudian gerinda, kipas angin, mesin cuci. Semuanya alat-alat tersebut mengubah energi listrik menjadi gerak sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang keempat adalah listrik menjadi bunyi. Perhatikan gambar. Melalui tape recorder, maka listrik tersebut akan diubah menjadi bunyi lagu-lagu atau suara. Demikian juga radio, MP3, pengeras suara, atau mungkin juga suara yang lain yang bisa mengubah energi listrik menjadi bunyi. Sirene. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Pada gambar sebelah kiri tampak dalam pengecasan aki. Aki yang dicas atau disetrum, maka listrik akan berubah menjadi kimia. Di dalam aki ada larutan cairan tertentu, H2SO4, asam sulfat cair. Aki bisa menyimpan arus listrik untuk beberapa saat sesuai besarnya. Semakin besar aki, ampernya semakin besar, berarti daya tahannya juga semakin awet. Gambar sebelah kanan adalah pengecasan baterai. Tidak semua baterai bisa dicas, khusus baterai cas saja yang bisa disetrum ulang atau diisi. Pada saat pengisian baterai, terjadi perubahan listrik menjadi kimia. Demikian juga pengecasan HP atau pengecasan power bank. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Demikian belajar kita hari ini tentang tema listrik. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam dari Mujiono Evodio.